Pertanian organik adalah sistem produksi pertanian holistik yang menekankan pada kesehatan agroekosistem, menggunakan bahan alami dan menghindari penggunaan bahan kimia. Halo, saya Faris Noval Auda, izin untuk menyelesaikan tugas dari mata kuliah pertanian organik. Pertanian organik telah dipraktikkan oleh orang-orang terdahulu sebelum adanya bahan kimia sintesis. Praktek ini tidak hanya bertahan selama ribuan tahun, tetapi juga terbukti mampu memelihara kesuburan tanah dan produktivitas lahan dari generasi ke generasi. Mereka telah mengembangkan pertanian yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Agroekosistem organik tertua yang dikenal adalah sistem kebun hutan atau forest gardening, di mana sistem ini meniru struktur dan fungsi hutan alami dengan menciptakan lapisan-lapisan tanaman yang saling menguntungkan, kanopi pohon tinggi hingga menutup tanah. Pada abad 18-20, revolusi industri membawa perubahan dramatis dalam praktik pertanian. Pupuk sintesis seperti superfosfat pada 1840-an dan proses Haber-Bosch untuk produksi amonia pada abad 20 yang mengubah paradigma pertanian secara fundamental. Dilanjut dengan pestisida kimia yakni organoklorin dikembang secara massal dimulai dengan DDT pada tahun 1940-an. Bersamaan dengan kemajuan kimia, terjadi pula revolusi mekanis dengan memperkenalkan traktor dan alat-alat berat pertanian lainnya. Dampaknya, sistem pertanian berubah dari yang berbasis tenaga manusia dan hewan menjadi sistem yang sangat bergantung pada teknologi dan energi fosil. Meskipun meningkatkan produktivitas secara maksimal melalui teknologi dan pupuk berbasis kimia, revolusi ini membawa konsekuensi lingkungan yang serius. Erosi tanah meningkat drastis akibat hilangnya unsur alami, pemadatan tanah oleh mesin berat, penurunan kesuburan tanah karena hilangnya bahan organik dan mikroorganisme, dan yang paling mengkhawatirkan adalah akumulasi residu kimia berbahaya dalam tanah, air, dan rantai makanan. Kondisi ini mendorong para ilmuwan dan praktisi untuk kembali mencari alternatif yang lebih berkelanjutan. Sir Albert Howard, seorang botanis dan ahli pertanian Inggris yang akhirnya dinobatkan sebagai bapak pertanian organik modern, menghabiskan hampir 2 dekade di India sebagai peneliti Imperial Agricultural Service. Ia mengamati dan mempelajari metode pertanian tradisional India dan terkesan dengan kemauan pertanian lokal mempertahankan kesuburan tanah menggunakan input eksternal yang telah terbukti berkelanjutan selama berabad-abad. Sir Albert Howard berhasil mengembangkan proses ingkor atau composting yang menggabungkan bahan organik, kotoran ternak, dan komposisi yang secara tepat. Itulah Sir Albert Howard. Juga banyak ilmuwan dan praktisi yang berkecimpung dalam pertanian seperti Magnus Ophuls Howard yang menulis buku berjudul An Agriculture's Testament yang menjadi rujukan fundamental bagi gerakan organik modern. Lalu ada Rudolf Steiner yang menjadi tokoh dan gerakan awal pertanian organik. Kemudian Lady Eve Balfour yang bereksperimen jangka panjang yang membandingkan pertanian organik dan konvensional secara ilmiah. Ada 4 prinsip pertanian organik, yaitu prinsip kesehatan, prinsip ekologi, prinsip keadilan, dan prinsip kehati-hatian. Prinsip kesehatan yang dimana meliputi kesehatan tanah, kesehatan tanaman, kesehatan manusia, dan kesehatan bumi. Prinsip ekologi menjelaskan tentang siklus nutrisi alami dengan contoh limbah organik dikompos menjadi humus, keanekaragaman hayati yang dengannya menciptakan stabilitas dan resiliensi terhadap gangguan eksternal seperti wabah, hama, keseimbangan alami dengan mempertahankan keseimbangan alami antara semua komponen ekosistem, dan daur ulang bahan organik. Prinsip keadilan. Pertanian organik mempromosikan keadilan sosial dengan memberikan upah yang layak bagi pekerja. Keadilan ekonomi dan keadilan lingkungan menunjukkan bahwa pertanian organik tidak hanya tentang praktis pertanian, tetapi juga tentang menciptakan sistem pangan yang adil, aksesibel, dan berkelanjutan.
Prinsip perlindungan dan atau kehati-hatian. Pada prinsip terakhir ini, ialah pengolahan sumber daya alam dilakukan dengan memastikan bahwa generasi mendatang dapat memenuhi kebutuhan mereka. Ini meliputi konservasi kesuburan tanah, pelestarian keanekaragaman genetik, dan perlindungan terhadap degradasi lingkungan. Itulah 4 prinsip yang ditetapkan oleh International Federation of Organic Agriculture Movement dan diterima secara universal sebagai fondasi filosofis pertanian organik. Karena kita telah mengenal apa itu pertanian organik, yang mana ia sistem holistik yang bekerja dengan siklus alami, menghindari penggunaan bahan kimia sintetis, dan mengutamakan kesehatan tanah, tanaman, hewan, manusia, dan planet secara keseluruhan. Sekarang kita akan mengenal apa itu pertanian konvensional. Pertanian konvensional adalah sistem produksi intensif yang mengandalkan teknologi modern, input kimia sintetis, dan mekanisme untuk memaksimalkan hasil panen dalam waktu singkat. Yang mana sistem ini menggunakan pupuk kimia NPK dalam dosis tinggi, aplikasi pestisida sintetis untuk pengendalian hama dan penyakit, penggunaan benih unggul atau rekayasa genetik, penggunaan alat berat, dan penanaman secara monokultur untuk efisiensi produksi. Sistem terbukti mampu meningkatkan produktivitas secara signifikan, namun mulai menimbulkan kekhawatiran terkait dampak jangka panjang terhadap lingkungan dan manusia. Jadi apa perbedaan pertanian organik dan pertanian konvensional? Di sini ada 7 perbedaan antara pertanian organik dan pertanian konvensional, yang dimana dari segi praktek, teknologi dan input, manajemen sistem, pemilihan benih, pengolahan tanah, dan pemupukan dan pengendalian hama. Kita mulai dari praktek. Pertanian konvensional Pertanian konvensional mengadopsi pendekatan reduksionis dengan fokus efisiensi dan kontrol. Sedangkan pertanian organik menggunakan pendekatan holistik yang mengintegrasi aspek ekologis, sosial, dan ekonomi. Lalu pembagian kedua, teknologi dan input. Konvensional menggunakan teknologi tinggi dan input eksternal seperti mesin berat, pupuk kimia, dan pestisida. Sedangkan organik mengoptimalkan sumber daya internal dan teknologi ramah lingkungan. Lalu manajemen sistem. Konvensional cenderung spesialistik dengan menanam satu jenis tanaman atau monokultur, sedangkan organik lebih mengintegrasikan berbagai komponen pertanian dengan sistem yang kompleks. Lalu pemilihan benih. Organik menggunakan benih alami, varietas lokal, dan benih bukan hibrida. Sedangkan konvensional memanfaatkan benih hibrida atau hasil genetik dengan daya tinggi. Kemudian pengolahan tanah. Organik pengolahan minimum dengan mempertahankan struktur tanah dan aktivitas mikroorganisme. Sedangkan konvensional pengolahannya secara intensif dengan traktor berat yang dapat merusak struktur tanah. Pemupukan. Organik menggunakan pupuk organik seperti kompos, pupuk kandang, pupuk hijau, sedangkan konvensional menggunakan pupuk kimia sintetis dengan dosis tinggi. Lalu yang terakhir, pengendalian hama. Organic integrated pest management, yakni pendekatan preventif seperti diversifikasi tanaman, musuh alami, dan trap. Lalu konvensional menggunakan pestisida kimia secara jadwal atau berdasarkan ambang ekonomi. Sekarang kita sudah tahu apa perbedaan dari pertanian organik dan konvensional. Sekarang kita ke bagian yang terakhir. Pertanian organik unggul dari segi produk yang lebih sehat, bebas residu kimia, dan kaya nutrisi. Sistem ini meningkatkan kesuburan tanah melalui penggunaan kompos, pupuk hijau, serta mikroba tanah yang memperbaiki struktur tanah. Dari segi ekonomi, produk olahan organik bernilai jual tinggi dan dapat memproduksi pupuk alami sendiri.
Lalu, keunggulan pertanian konvensional berada pada segi produktivitas dan efisiensi. Dengan penggunaan pupuk kimia, pestisida, benih unggul, serta alat modern dan mampu menghasilkan panen lebih tinggi dalam waktu singkat. Kelemahannya, pertanian organik memiliki kelemahan utama yakni produktivitas lebih rendah dibanding sistem konvensional. Proses budidaya membutuhkan lebih banyak tenaga, waktu, serta teknis tentang ekologi pertanian. Konvensional, kelemahannya ada pada ketergantungan tinggi pada pupuk dan pestisida kimia yang dapat mencemari tanah dan air. Juga, penggunaan bahan sintesis jangka panjang dapat menyebabkan degradasi kesuburan tanah, menurunkan keberadaan hayati, dan menimbulkan resiko kesejahteraan petani akibat paparan residu pestisida. Menurunkan keberadaan hayati dan menimbulkan resiko kesehatan petani akibat paparan residu kimia.